Ya apa, cuma Mas Haris ini cuma bisa nerima aku, Kak. Adik nggak menganggap kakak sebagai kakak kamu sendiri ya? Bukannya gitu, Kak. Aku nggak ada maksud seperti Kamu itu. lebih pilih pacar ini yang nggak jelas ini. Belum tentu dia bisa membahagiakan kamu. Kak, jangan kayak gitu juga dong, Kak. Sampai kapan sih ya? Duduk dulu. Ya, Kenapa? ya sampai kapan kita kayak gini terus? Masa iya kita harus backstreet terus jadi kakak aku? Kan gak enak pacaran kayak gini. Lagian kan kita udah sama-sama besar. Masa iya sih kakak aku nggak pengertian? Ya maka dari itu aku itu juga bingung. Kadang kalau tidur itu sampai kepikiran gimana caranya ya agar kakak kamu itu menyetujui hubungan kita. Ya makanya kamu tuh coba ketemu sama kakak aku, ngomong baik-baik, tunjukin seenggaknya kalau kamu tuh punya etiket baik, kamu tuh serius sama aku. Lagian pasti kan nanti kakak aku juga bakalan ngerti. Ya sekarang mau nunjukin gimana sedangkan kakak kamu aja lihat aku itu sudah nggak suka, nggak setuju. Terus gimana aku mau nunjukinnya? Ya mungkin karena kurang pendekatan aja ya. Ya sekarang coba jelasin sama aku, mungkin dari kamu punya cara lain agar untuk mendekatin kakak kamu. Ya itu makanya kita itu harus terbuka sama kakak aku. Gini aja, apapun yang nanti keputusan dari kakak aku kayak gimana, yang penting kan kita tunjukin kalau kita tuh serius. Kamu sama aku juga serius. Iya, aku pun juga serius. Cuman kalau hubungan tanpa persetujuan dari orang tua atau kakak kamu itu kan rasanya tuh beban. Jadi nggak apa ya, kurang enak gitu loh, kurang nyaman. Ya iya makanya itu aku sendiri tuh juga capek kalau kayak gini-gini terus. Masa setiap aku mau keluar harus alasan apa dulu gini dulu, takutnya nanti waktu kita keluar terus kegep sama kakak aku kan nanti jadinya malah malu-maluin. Yang gini deh, yang coba kamu terima aja dulu gimana ekspresi atau tanggapan kakak aku terhadap kamu. Yang penting kamu tuh tunjukin kalau kamu tuh memang serius sama aku, kamu tuh beneran sayang sama aku. Ya, sekarang aku mau nunjukin, tapi kakak kamu aja yang nggak bisa nerima aku. Terus aku mau gimana? Tapi ya bener juga sih kata kakak kamu. Aku sekarang itu belum punya kerjaan pasti, dan aku pun masih kesana kesini tanpa penghasilan. Iya memang belum punya penghasilan tetap, tapi seenggaknya kan kamu juga udah berusaha. Kamu selama ini juga udah mau kerja sambilan apapun, ada lowongan kerja apapun juga kamu terima, kamu lakuin. Seenggaknya itulah yang harus kamu ceritain ke kakak aku. Kan nggak mungkin semua yang apa kamu lakuin itu harus ditunjukkan ke orang lain. Tapi dipikir-pikir bener juga sih kakak kamu itu apa ya? Ya mungkin kamu itu mau dicarikan orang yang lebih baik dari saya. Tapi ya gimana lagi, aku tuh sayang sama kamu. Iya makanya kalau kamu memang sayang sama aku, ayo dong tunjukin. Oh iya, gini, jujur ya, aku besok mau berangkat pendidikan. Berangkat pendidikan maksudnya? Iya, aku tuh mau pendidikan. Jadi gini, selama 1 minggu ini aku nggak ngomong sama kamu karena aku tuh belajar fisik, dan itu pun buat ujian tes aku untuk masuk di akademi kelautan. Oh, jadi kamu ikut tes kelautan? Iya, ya mungkin aku tuh mau ngomong dari mana? Mungkin dari sinilah biar kakak kamu tuh setuju. Tapi kalau aku tuh belum ada hasil, ya mana mungkin kakak kamu percaya. Tapi aku butuh dukungan kamu, yang. Iya, aku pasti dukung kamu lah, yang. Aku pasti dukung kamu apapun yang kamu lakuin. Aku tuh yakin kalau itu pasti yang terbaik buat kita. Ya mudah-mudahan ya kakak kamu bisa mengerti dan bisa menyetujui hubungan kita ya. Ya udah, sekarang gini aja.
Ini kan kamu udah berarti udah daftar dong. Iya, besok saya Ini berarti berangkat. kan ya udah dapat tanggal tesnya. Iya. Ya udah, sekarang kamu ke rumah kakak aku, kamu bilang aja kalau kamu emang udah daftar buat angkatan ini. Iya, saya mau ngomong apa adanya memang, tapi kakakmu ada di rumah. Ada sih kayaknya jam sekarang biasanya sih di rumah masih. Ya udah, saya mau ngomong sekarang juga yuk. Ayo, Temenin aku ya. pastilah. Ayo. Oh iya kok, gimana kerjaan kok? Bisnis kita kok. Ya kerjaan lancar-lancar aja sih mas. Terus yang kapan hari kamu bilang ada orang pinjem buat katanya apa? Buat modal kah apa itu ya? Ada ya? Ada. Terus gimana itu? Kapan kembalikannya? Kok sama si Adi teman kamu katanya sudah beberapa bulan nggak muncul. Orangnya aku cariin nggak ada di rumahnya. Loh, Tahu yo, kemana? ya harusnya kamu cari tahu lah. Kan itu juga tanggung jawab kamu. Ya aku udah berusaha cari, tapi nggak pernah ketemu sama dia. Gimana ya? Ya kalau enggak ya kumpulin lah teman-teman kamu. Kan banyak channel-channel kamu juga buat ngelurusin masalah ini. Ya gini aja lah, nanti sembari saya juga cari tahu orangnya siapa. Kamu juga cari tahu juga, biar bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Coba nanti aku tanya sama teman-teman aja dah. Tapi kamu kenal sama orangnya? Kenal? Ya, maka dari itu kamu itu saya suruh nyelesain masalah ini, kan kamu yang kenal sama orangnya, sedangkan aku kan nggak tahu. Cuman yang kapan hari kan masalah pinjaman kan sudah saya setujui yang kemarin. Ya diusahakan lah kok. Gimana supaya usaha kita lancar gitu. Ya habis ini aja mas, aku coba cari lagi sama tanya-tanya sama teman-teman lah, cari-cari info dulu. Ya udah. Moga aja kelar masalah ini sama orangnya tuh bisa ketemu. Kan kamu yang ketemu orangnya. Iya mas. Ya udah. Udah aku tinggal dulu ya mas. Oke. Coba cari lagi. Hmm. Mungkin Nanti ketemu di jalan. iya, kabar-kabar lah kalau sudah ketemu orangnya. Siap. Nanti aku kabarin. Oke. Udah mas. Ya. Aku permisi dulu. Makasih. Oh iya, aku mau telepon si Dika. Tak suruh kesini aja. Halo. Assalamualaikum. Dik, bisa ke rumah sekarang nggak? Nggak kenapa-napa. Bisa nggak ke rumah? Ada yang mau aku omongin? Hai sayang, Kan nggak ada acara kan? itu Ya ada udah. kakak. Iya, kamu Oke, siap saya tunggu di rumah ya. Oke. Iya. Assalamualaikum. Kamu kok. Iya, ya udah. Yakin aja kalau Iya. kita bakal Mana adik ini jam Bismillahirrahmanirrahim. segini kok belum pulang katanya Assalamualaikum. keluar sebentar. Waalaikumsalam. Duduk. Sorry ya, aku Iya. nggak kenalin kamu. Aku fokus sama ini. Iya, Mas. Balas chat Nggak apa-apa. temen aku. Kenapa libur gini masih ngurusin kerjaan terus sih? Ya, ini kan kerjaan yang nggak bisa aku tinggalin deh. Gimana? Iya mas, gini. Jadi tujuan saya kesini tuh mau bilang sama emasnya kalau saya itu pacarnya adik emas. Jadi selama ini memang tanpa sepengetahuan emas, saya udah pacaran sama Linda. Loh, berarti kalian bohong dong sama kakak? Gimana kak? Aku kan sama Sarah sudah. Katanya cuma temenan aja. Awalnya kan kita sudah bilang, tapi berhubung kakak nggak setuju, ya udah kita iyakan kemauannya kakak. Tapi bukan kakak, ya kita mesti lanjutin hubungan ini. Karena aku sama Mas Sarah sayang banget kak, dan Mas Sarah pun juga serius sama aku. Iya mas, dan saya tuh sangat sayang sama adik mas. Jadi ya saya minta maaf mas. Bilangnya cuma temenan, sekarang malah pacaran kalian. Ya tujuan saya mau kesini minta doa restu. Doa restu gimana maksud kamu? Ya supaya masnya itu Kamu mau ngelamar adik aku?
ya insya Allah untuk kedepannya gitu mas. Tapi untuk saat ini Bentar, saya bentar mas, bentar ya. Maaf ya. Bukannya aku mandang rendah kamu ya. Selama ini yang saya tahu itu kamu kan pengangguran, Mas. Kamu kan nggak ada kerjaan. ya untuk saat ini memang saya belum kerja mas. Apa modal kamu untuk melamar adik saya? Kamu aja belum bekerja, pengangguran, lontang-lantung ke sana ke sini nggak jelas kamu. Kalau cuman berteman aja, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada hubungan yang lebih serius, saya sudah bilang saya nggak setuju sama kamu. Tapi mas, tujuan saya bukan hanya itu mas. Saya itu mau berangkat pendidikan. Terus urusannya sama saya itu apa? Ya mungkin setelah saya ngomong kayak gini, masnya itu bisa ngerti dan bisa ngasih kesempatan buat kita. Kan berarti kan gini Kak, Mas Harisnya ini kan dia itu udah daftar pendidikan angkatan laut. Jadi kan dia ada Bukan angkatan laut, tapi di pelayaran, dan itu pun sebagai tujuannya sih di kapten. Ngelamarnya kan di program kapten. Berarti kan sebenarnya udah ada usaha dong Kak. Ya usaha, iya saya tahu usaha. Tapi ini kan belum pasti. Tapi kan udah daftar Kak. Daftar dari mana? Emang kamu punya uang untuk daftar? Itu biayanya mahal loh. Ya alhamdulillah selama saya lulus sekolah, mungkin mulai dari kelas 1 SMA saya sudah nabung mas, dan itu pun alhamdulillah insya Allah cukup mas. Cukup apa buat makan? Udah lah dek, kamu nggak usah belain teman kamu ini, pacar kamu. Iya Mas, gini loh. Sekarang kan aku juga udah besar Mas. Aku juga bisa nentuin pilihan aku sendiri kan. Sekarang aku tuh cuma butuh dukungan kakak aja sama doa restu kakak aja. Itu aja udah cukup. Dek, kamu ini berarti selama ini nggak ngargain usaha kakak sampai sedemikian rupa. Ini saya kakak ini mulai dari nol. Kamu sendiri, kita itu orang nggak punya dulu. Iya aku tahu Kak. Saya nggak mau ya adik saya itu dapat pacar ataupun nanti ke jenjang yang serius, dapat suami yang pengangguran nggak jelas. Paham nggak? Iya Kak, aku tahu maksud kakak, aku tahu banget. Maka dari itu, dari latar belakang kita seperti itu, aku pun yakin bahwa Mas Haris ini pasti bisa Kak. Ya justru dari latar belakang kita dari situ, mulai dari nol. Saya nggak mau dari nol. Kamu ngertiin kakak dong. Kakak itu sayang sama kamu. Kakak itu pengennya kamu itu nggak sengsara kayak kakak. Iya aku tahu, tapi aku ngelihat dari Kurang Mas sengsara gimana kakak itu? Ya saya minta maaf Nyekolahin mas. kamu, kuliahin kamu. Kok sekarang malah belain pacar kamu yang kayak gini? Ya Kakak minta itu, kalau kamu cari pacar, kalau kamu mau ke jenjang yang lebih serius, mau menikah, cari yang lebih mapan. Kakak itu nggak mau kamu itu sengsara, dek. Iya aku tahu, tapi kan aku sayang sama Mas Haris Kak. Aku yang ngerti Mas Haris itu perjuangannya kayak gimana. Dan gak mungkin kan harus aku ceritain semua ke kakak. Dek, Sekarang kan gak cuma butuh materi Kak, tapi kenyamanan juga. Dan gak semua orang, belum tentu aku ketemu dengan orang yang senyaman ini dengan aku, yang mau nerima aku apa adanya. Karena selama ini pun tanpa kakak tahu kondisi aku seperti apa, pikiran aku seperti apa, cuma Mas Haris ini yang cuma bisa nerima aku Kak. jadi selama ini adik nggak menganggap kakak sebagai kakak kamu sendiri ya? Bukannya gitu Kak, aku nggak ada maksud seperti Kamu itu. lebih pilih pacar ini yang nggak jelas ini. Belum tentu dia bisa membahagiakan kamu. Kak, jangan kayak gitu juga dong Kak. Kakak tahu kan gimana perasaannya. Perasaan kita jadi orang nggak punya dulu seperti apa Kak. Ya justru dari kita mulai dari sengsara. Saya nggak mau adik saya itu sengsara. Makanya dari itu tolong Kamu Kak. tahu nggak? Maksud saya tahu nggak? iya kak. Mana ada kakak yang mau melihat adiknya sendiri sengsara dengan orang lain? Iya mas. Kamu saya pikir minta nggak? maaf. Iya, Pikir mas. nggak? Iya mas. Saya minta maaf mas. Ya mungkin bener Lin, apa yang dibilang
Mas Arif, saya itu nggak pantas untuk dampingin kamu. Nggak gitu. Kakakku itu masih belum bisa ngasih kesempatan aja ke kamu. Ya maka dari itu mungkin Mas Arif butuh. Hubungan serius itu bukan hanya kasih sayang aja yang diperlukan. Materi juga diperlukan. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Apa yang kamu banggakan, Res, untuk membahagiakan adik saya? Iya Mas, Sedangkan mungkin, kamu aja sendiri sekarang pengangguran. ya mungkin Masnya lihat saya seperti ini sekarang memang benar saya masih pengangguran, tapi saya akan buktikan sama Mas kalau saya itu bisa dan saya itu cocok untuk dampingin adik Mas. Alah, saya itu butuh bukti, bukan hanya omongan aja. Saya keras seperti ini karena saya sayang sama adik saya. Tahu nggak maksud? Iya Mas. Iya benar kata kakak kamu. Tapi aku sayang sama kamu, Mas. Ya mungkin kakak kamu pengen kamu punya yang terbaik, lebih bukan kayak saya. Tapi hatiku nggak bisa bohong. Aku udah sayang sama Ya kamu. sekarang Aku mau juga gimana? udah nyaman sama kamu. Iya sekarang mau gimana lagi? Sedangkan kakak kamu aja nggak nerestuin hubungan kita. Tapi kan saya sudah bilang kemarin, saya akan buktiin. Ya, jadi saya mohon yang sabar. Ya. Udahlah, kamu lebih baik nurut sama kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Ada Oh, Dik, sini duduk. Mas? Iya. Udahlah, sekarang nurut apa kata kakak. Kamu lebih pilih kakak atau pacar kamu ini? Ya jelas pilih kakak lah, Kak. Ya udah, ngertiin kakak, kemauan kakak. Nggak mungkin lah kakak itu mencarikan pendamping kamu untuk masa depan kamu itu yang mapan, yang lebih bisa membahagiakan lebih daripada pacar kamu ini yang nggak jelas ya gini. Tapi kan seenggaknya kakak kasih kesempatan Mas Haris dulu. Kakak lihat juga hasilnya gimana. Kayak gini kan kakak juga nggak fair. Gini aja sekarang. Aku ini adik teman kakak ya, namanya Dika. Rencana sih kakak ini mau ngenalin Dika ini sama adik. Maksudnya Mas? Tapi kan aku Gak usah Dijodohin. ikut-ikut kamu. Diam aja kamu. Ini urusan saya. Ini Dika, adiknya teman kakak. Rencananya mau saya kenalin sama kamu, Dek. Tapi kan aku sudah punya. Dia itu lebih mapan daripada si Aras ini. Dia nerusin kok usahanya kakaknya. Berarti kan dia bukan usaha sendiri, Kak. Dia cuma tinggal nerusin aja yang sudah besar. Nah, dia itu nerusin, di samping itu dia dari hasilnya kakaknya, dia itu sudah bisa menyisihkan uangnya sendiri dan dia sudah bagi hasil sama kakaknya. Rencananya dia buka cabang baru lagi ya. Iya Mas. Nah, kan lebih jelas, lebih mapan. Yang kedepannya kan lebih enak daripada si Aras ini nggak jelas. Ya, tapi jangan gitu juga dong, Kak. Soalnya kakak nanti nunggu setelah Mas Haris pulang. Kayak gini kan juga nggak enak, Kak. Menunggu Mas Arasnya pulang, pendidikan gitu. Hah? Nggak, maksudnya setelah Mas Haris pulang dari sini baru ngobrolin ini. Kan begini kan juga nyakitin dia. Loh, kalau dia merasa sakit ya silakan pulang. Ya udah Mas, kalau kayak gitu Lin saya mau Ya udah. pamitan pulang dulu ya. Tapi Dan untuk kamu Mas ya selamat ya, udah dipilih sama kakaknya Linda. Ya jelas lah dia yang lebih mapan daripada kamu kok. ya tapi kan pilihannya tetap dia aku, Kak. Yang mau ngejalanin hubungan ini aku. Ya nggak apa-apa lah Lin, untuk saat ini ya mungkin saya memang benar butuh. Udah lah Mas, daripada Masnya bertele-tele, kalau misalkan sudah nggak ada keperluan, monggo silakan keluar. Iya Mas, saya pulang dulu ya Mas. Makasih Mas. Udah
saya pulang ya. Tapi ya, Kamu kenapa? Kak, Masuk, bentar. masuk ke dalam. Kak, aku mau Ngapain? masuk sebentar. Sudah, kamu pulang aja. Sana, Tapi Kak, aku mau masuk ke dalam, masuk ke dalam. Maaf ya. Ya itulah adik saya. Saya nggak mau adik saya itu salah pilih. Ya udah, tujuan aku ngundang kamu ke sini sebenarnya saya mau ngenalin ke adikku. Cuman karena situasinya yang kayak gini kamu lihat sendiri ya tadi, ya saya mohon maaf. Ya nggak apa-apa sih mas. Gimana lagi ya? Ya udah, kamu habis ini mau ke tempat kakak kamu? Iya, ke tempat kerja. Oh. Ada yang mau tak bicarain sama kakakku. Ya udahlah, aku habis ini nyusul ke sana ya. Oh iya, enak gitu aja sih mas. Sekalian saya ada perlu juga sih sama kakak kamu. Ya, kalau gitu lebih baik ketemu di tempat Iya. kerja aja ya mas. Ya, Ya udah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Kak. Duduk aja dulu. Bentar ya, saya telepon. Halo, kok di mana? Di jalan. Ya udah, kamu ke rumah ya. Ada yang mau aku omongin? Iya, saya sudah tahu kok. Ya udah, cepat. Oke, yuk. Assalamualaikum. Gimana? Ya biasa mas. Dari jalan-jalan ini. Ya biar tambah deket aja. Dari mana aja sih? Biasa makan sambil jalan lah. Ya biar tambah-tambah akrab aja. Gimana, Dek? Kok cemberut gitu sih? Ya gimana? Ya udah, nanti kan kakak, aku udah nurutin kemauannya kakak. Disuruh jalan ya udah aku jalan aja sama dia. Ya jangan gitu juga toh. Ya mungkin masih butuh waktu lagi mas. Iya Buat sih. lebih menerima saya. Ya harapannya sih hubungan kalian sih baik-baik aja. Semoga. Tapi namanya memulai hubungan baru dengan orang baru lagi itu susah kak. Nggak semudah yang kakak pikirin. Kakak sendiri aja sampai sekarang juga masih belum punya pasangan. Ya selama ini sih kakak memang nggak pernah sih ngenalin teman dekat kakak sih. Ya ada sih, sebenarnya saya mau ngenalin sama adik. Terus kenapa nggak dikenalin? Ya nunggu momen yang tepat aja sih, karena memang kakak kan orangnya sibuk ngurusin kerjaan ini itu. Berarti kakak sendiri juga nggak peduli dong tentang penilaian aku terhadap calon pasangan kakak. Ya waktu dekat-dekat inilah nanti saya atur kita ketemuan bareng, makan malam kayak. Itulah, jangan bahas itu. Gimana? Ini maaf ya. Gimana kak? Saya omongin di sini ya. Saya tahu dengar kabar itu dari si Eko. Ya, gimana mas? Nah, ini untuk masalah pengembalian dana. Jadi sempat Mas Burhan, kakak kamu itu pinjam modal ke saya. Tapi perjanjiannya itu dalam waktu dekat ini itu dikembalikan. Tapi sampai saat ini itu belum ada kejelasan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya mau tahu kejelasannya itu gimana. Kalau masalah itu saya masih belum tahu pasti ya mas ya. Soalnya masih belum saya tanyakan langsung ke kakak saya. Tapi bukannya kalau kalian itu memang bekerja sama, harusnya untuk pengelolaan keuangan itu harusnya kamu juga harus tahu. Kalau itu keuangan sih yang ngurus itu kakak saya mas. Saya cuma cuma ikut menghandle aja lah. Terus gimana? Kamu ndak ngomongin sama kakak kamu? Kemarin sempet sih bahas soal keuangan itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sih Eko. Nah, di sini. Iya. Sini dek, kamu duduk di sini. Masuk, silakan duduk, Pak. Gimana, Pak? Ini udah aku selidikin, udah aku cari ya. Ada orangnya mas. Cuma yang jadi masalah cuma satu mas. Kenapa? Dia mengatasnamakan kakaknya, sedangkan yang memakai adiknya sendiri. Adiknya? Nah, Loh, ini nikah kan? iya, ini adiknya si Burhan. Ya,
Ini yang pakai mas, adiknya mas. Loh, Cuma mengatasnamakan kakaknya Burhan. Maksudnya? kok bisa gitu sih? Iya mbak, gini loh. Dia kan pinjam uang. Dia itu mengatasnamakan kakaknya, namanya Burhan. Tapi yang pakai? Tapi yang pakai adiknya sendiri. Iya. Loh, gimana ceritanya itu? Coba jelasin, Dik. Iya, Kamu dari tadi ditanya soal keuangan saya tentang jujur, modal kita, kok sebenarnya uang itu saya yang pakai mas. Cuma saya mengatasnamakan kakak saya supaya mas nggak curiga. terus alasan kamu biar saya itu nggak curiga kenapa? Kamu mau korupsi ya? Ya nggak ada sih mas, cuma gimana ya mas ya? Buat apa? Katanya kamu sudah bekerja sama dengan kakak kamu. Seharusnya, makanya saya agak curiga sih. Masalah keuangan kok kamu nggak tahu gitu loh. Sedangkan ini bisnis kalian berdua gitu loh. Jujur ya mas ya, usaha saya sekarang bangkrut mas. Makanya niatan saya pinjem itu supaya kakak saya yang ngembaliin dengan cara tersebut. Astaga, Dika. Kayak gini kak. Yang mau kakak jujur Harusnya sama. kamu ngomong dari awal tadi. Kamu nggak gentle sama sekali kamu itu. Loh. Waalaikumsalam. Mas Ares? Mas Ares kapan datang mas? Tadi pagi memang saya sengaja nggak ngabarin kamu karena saya juga mendadak pulangnya. Justru ini momennya pas saya mampir ke sini. Iya, masuk dulu. Ya. Misi mas, Aku ambilin kursi dulu ya. mas. Ya. Bentar ya. Jadi gimana, Dik? Ya gimana mas? Gimana tanggung jawab kamu? Secepatnya akan saya Saya nggak mau kembalikan. tahu Mas. loh ya. Dana itu harus kembali secepatnya. Ya saya Karena usahain mas. dana itu kita putar untuk usaha kita. Ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau atas kejadian ini mas. Karena saya udah mengatasnamakan kakak saya buat ini. Kamu itu nggak gentle sama sekali ya. Kamu berarti nggak punya jiwa bisnis kalau seperti itu. Maaf Dari- mas, saya memotong. Memang saya nggak tahu permasalahannya, tapi ini kenapa ya mas? Nggak. Ini si Dika ini pinjam dana modal ya dari saya. Itu Iya. diatasnamakan kakaknya, sedangkan yang make itu si Dika. Dari tadi saya juga sudah curiga masalah, saya tanya masalah keuangan. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya mas? Burhan namanya. Burhan. Emang kenapa mas? Saya kayak pernah dengar nama itu. Apa itu teman saya juga ya? Soalnya gini, Ntar aku inget deh. Kayaknya itu yang dulu pernah pinjam uang ke kamu. Kalau nggak salah buat apa aku lupa deh. buat usaha gitu kalau nggak salah ya kan? Iya. Aku inget itu. Oh iya. Jadi Burhan itu kakak kamu. Iya mas, itu kakak saya. Atau jangan-jangan uang itu juga dipakai Dika atas nama kakaknya. Kalau itu saya kurang tahu mas. Soalnya memang dia itu pinjam dengan embel-embel mau buka usaha. Tapi itu udah lama banget loh udah dikembalikan dan uangnya nggak sedikit kak. Kamu itu kalau ada masalah kenapa nggak jujur? Kamu enak-enakan aja jalan sama adik saya sedangkan kamu posisinya bangkrut. Kamu mau ajak sengsara adik saya? Saya mau jelasin Dari dari tadi saya awal malu. tanya, kamu cengengesan. Apa maksud kamu? Saya mau jelasin dari awal juga takut, bukan takut apa, takut masnya juga marah sebenarnya. Ya jelas Yang marah lah kalau sembunyiin kondisinya itu. seperti ini. Itu bukan dana yang sedikit itu. Tapi ngomong Mas Ares kesini pakaiannya rapi banget. Iya Lin, Mas, saya kesini tuh juga selain silaturahmi dan saya mendadak pulang ini. Jadi saya kesini tuh mau ngabarin kalau saya itu sekarang sudah diterima dan saya udah kerja di pelabuhan. Hah? Masa? Iya Mas, yang dulunya Mas remehin saya dan menghina saya, ya mungkin itu jadi motivasi saya dan saya berjuang keras agar untuk mendapatkan kepercayaan Mas supaya saya bisa berhubungan lagi sama Linda. Apa buktinya coba? Masa saya harus buktikin Mas? Ya iya.
Saya kan harus tahu buktinya apa kalau kamu sudah berhasil. Ya udah, saya Itu tipe orang itu yang nggak gampang percaya, tahu nggak? iya Mas. Ya udah, kalau memang itu kemauan Mas, ya saya mohon maaf, saya bukan pamer ya. Nggak apa-apa Mas. Beneran kamu nih, Des? Ya seperti Mas lihat sendiri. Mangkatnya ANT loh Kak, itu kan berarti kapten. Iya, ANT 5. iya. Kapten. Saya 3 bulan ini, ya alhamdulillah saya sudah diangkat menjadi kapten. Tuh kan Kak, aku bilang juga apa? Andai kan Kakak kasih kesempatan Mas Haras, Kak, sekarang hasilnya. Ya semua itu nggak sepenuhnya salah kakak. Itu juga saya sebagai kakak itu ngomong seperti itu. Setidaknya juga buat kebaikan dia. Dia bisa membuktikan, dia bisa berubah nggak? Bisa sukses nggak? Iya, tapi kan andai kan dulu Kakak kasih kesempatan dulu, kan nggak kayak gini hasilnya. Akhirnya sekarang apa? Yang Kakak kenalin ke aku, ternyata dia apa? Kayak gitu kan, bangkrut. Dan dia udah nggak jujur. Untuk Dika, Iya Mas. saya nggak habis pikir dengan kamu. Mungkin kamu nggak usah melanjutin hubungan kamu dengan adik saya. Kamu pulang, urus. Saya hari ini 24 jam. Dana itu harus kembali sama saya. Sudah, kamu pulang, mending pulang aja dah. Ya nanti saya bicarakan sama kakak saya buat kembaliin uang itu secepatnya Mas. Yaudah Kak, bantu ini. Ya, Dika, apa kamu antar juga kamu anterin sekalian, juga sekalian. biar dia beneran kembali Iya, apa Mas. enggak? Oh iya Mas, untuk kakaknya bilang ya Mas, ya bukannya saya mengungkit, tapi itu memang berharga banget buat saya uang itu. Memang uangnya nggak seberapa, tapi tanggung jawabnya yang saya pentingkan ya. Ya. Sebelum saya lapor sama yang berwajib. Ya nanti saya bicarakan juga masalah itu Mas, gimana baiknya. Semoga aja sih kakak langsung ada uang buat kembaliin itu semua. Maaf ya, bukan kakak, tapi kamu. Ya, soalnya kamu terlibat juga. Kamu yang pakai uangnya. Yaudahlah, dulu Mas Eko, anterin aja udah pulang. Udah kalau Yaudah, gitu Mas. saya pamit Ah. dulu ya. Yaudah, Secepatnya akan saya kembalikan uang itu. Iya. Kamu awasin Mas Eko. Permisi ya, Mas, ya. Biar nggak lari lagi orangnya. Mari Mas. Ya, Mari Lin. Iya. Go. Waalaikumsalam. duduk sebelah sini. Kamu sekarang udah jadi kapten Mas. Ya, alhamdulillah. Mungkin juga berkat doa kamu, Lin. Iya. Jadi gimana kak? Ya, pertama sih saya ucapkan selamat ya. Iya Mas. Kamu Terima kasih. sudah membuktikan bahwa kamu itu bisa berhasil dan sukses. Jadi saya sebagai kakaknya Linda melihat kamu yang sudah sukses seperti ini bisa bisa membanggakan. Meskipun saya belum jadi calon kakak ipar kamu, setidaknya saya merasa bangga kayak gitu. Iya Mas. Dari perkataannya dulu yang mohon maaf saya yang dulu pernah kata-kata kasar ke kamu, yang akhirnya kamu bisa menjadikan itu motivasi. Ya syukurlah kalau kamu sekarang sudah sukses dan berhasil. Iya Mas. Dan untuk yang kedepannya, mohon maaf ya Dek sebagai kakak ya. Ya untuk kalau hubungan kalian berdua saya serahkan sama kamu Dek. Kalau kamu memang sudah cocok dengan Mas Ares, saya sebagai kakak ya hanya mendoakan aja semoga kalian itu kedepannya itu lebih baik. Iya Kak. Berarti intinya Mas Arif sudah merestui hubungan kita, Mas. Ya, saya sudah merestui hubungan kalian berdua. Dan pesan saya, jangan pernah sakitin adik saya. Ya, siap Mas. Yaudah, kalian berdua ngobrol. Saya mau ke belakang sebentar. Ya Mas. Iya Kak. Terima kasih ya Mas. Sekali lagi selamat ya. Ya, terima kasih Mas. The best kamu. Ya, Kamu sudah buktikan kalau kamu yang terbaik. siap Mas. Yaudah, saya tinggal ke belakang ya. Ya.
Selamat ya. Iya. Selamat akhirnya kamu nggak ngabarin aku dulu. Aku kira kamu udah nggak mau lanjut lagi sama aku. Ya Bentar kan ya. saya memang harus berjuang dulu untuk membuktikan ini semua, kan saya sudah bilang sama kamu. Ya, terima kasih ya.